bagaimana Allah menciptakan lapisan-lapisan di surga. Yang pertama terbuat dari perak, yang kedua dari emas, yang ketiga daripada zubarjat, yang keempat daripada lulu atau mutiara, yang keempat daripada lulu, yang kelima daripada dur atau mutiara, yang keenam daripada yakut, dan yang ketujuh daripada cahaya yang bersinar, dan jarak di antara seluruh lapisan-lapisan tersebut adalah perjalanan 500 tahun lamanya. Jadi saat itu para ahli syurga diberikan pakaian. Bagi laki-laki pakaiannya berwarna hijau dan berbentuk seperti gamis, dan untuk wanita dibedakan daripada laki-laki. Jadi memang pakaian laki-laki dan wanita sejak dari dunia kita dibedakan sampai di akhirat nanti kita pun masih dibedakan pakaiannya antara laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini, Abu, Abi, Abia, Walid, Teguh dan Teguh Haji, dan beserta Umi, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil khabari, dan tersebut dalam sebuah hadis, anna ahlal jannati yakunu ala kulli wahidin minhum sab'una hillatin, kullu hillatin tatsluna fi kulli sa'atin sab'ina lawnan, yura wajhuhu fi wajhi zawjatihi wa tara hiya zawjaha fi wajhi zawjiha wa sadriha wa saqiha fi sadrihi wa saqahu la yanziquna wa la yamkhituna wa la bisabihim sya'run illa al-hajibani wa laysa bihim sya'run illa al-hajibani wa sya'rul ra'si wal aini. Dan disebutkan pada sebuah hadis bahwa sesungguhnya semua ahli syurga masing-masing mereka memakai 70 helai pakaian yang berwarna pada setiap waktunya sab'ina launan, 70 warna. Yura wajhuhu fi wajhi zaujatihi, yang nampak wajahnya, yang memantulkan wajahnya, yang menampakkan wajahnya pada wajah istrinya. Wa tarawiya wajhuha fi wajhi zaujiha, dan melihat oleh si istri akan wajahnya istri pada wajah suaminya istri, dan dadanya istri wasadriha wasatiha, dan betisnya istri fi sadrihi pada dadanya suami, wasaqihi, dan betisnya suami. La yanziquna wa la yamkhituna, yang mana pakaian tersebut tidaklah dibordir dan tidaklah dijahit. Wa laysa bihim sya'run illal hajibani wa sya'rul ra'si wal aini, dan mereka tidaklah memiliki bulu atau rambut kecuali 2 bulu di pipi atau jambang, wa sya'rul ra'si, dan bulu kepala atau rambut, dan bulu mata wal aini. Nah, dalam cerita hadis ini dikisahkan, digambarkan, dideskripsikan tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita nikmatnya berada di surga. Rasulullah sebagai penghulu kita, Nabi yang kita agungkan, Nabi yang kita ikuti,
Beliau sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya merindukan untuk masuk surga. Sebelum Rasulullah menerima wahyu, umur beliau 40 tahun. 6 bulan sebelumnya Rasulullah sudah bermimpi bahwa akan dilantik menjadi nabi. Mimpi tersebut disebut ru'ya shaliqah. Makanya kalau kita mau tidur malam, selain berdoa bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, maka kita juga berdoa mimpi yang baik. Allahumma inni as'aluka ru'yan shalihah. Ya Allah, aku minta kepadamu mimpi yang baik, shadiqatan, yang benar, ghaira kadhibah, yang tidak bohong, nafi'atan, mimpinya bermanfaat, ghaira dharrah, yang tidak mudarat. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka ru'yan shalihah, shadiqatan, ghaira kadhibah, nafi'atan, ghaira dharrah. Nah, doa mimpi yang baik ini kita baca. Kenapa? Rasulullah juga mengajarkan mimpi yang benar itu 1/73 dari kenabian. 6 bulan sebelum beliau berusia 40 tahun, sebelum beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, saat itu sudah ada ru'ya shaliqah. Lalu Rasulullah menerima wahyu surat pertama, surat Al-Alaq. Urutannya surat kedua, surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, itu adalah surat kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu setelah itu surat ketiga apa yang turun? Surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Setelah itu baru surat Mudassir, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Setelah itu surat kelima apa? Surat Al-Fatihah. Kayaknya surat Al-Fatihah ini juga merupakan surat yang sering kita baca dalam sholat. Kenapa? Karena itu merupakan surat yang turun setelah Rasulullah menerima wahyu tentang bagaimana tata cara dakwah. Jadi Fatihah ini merupakan pembuka daripada dakwah yang diberikan oleh Allah. Makanya Fatihah menjadi salah satu surat yang memang wajib dibaca dalam sholat. Dan untuk kita ketahui bersama, selama ini mungkin ada di antara kita, saya juga baru tahu tadi, ada beberapa orang di antara kita mungkin yang selama ini sholatnya ternyata masih baca dalam hati. Jadi untuk kita ketahui, dari 13 rukun sholat, ada 5 yang disebut rukun qauli. Rukun sholat itu terbagi 3, rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Rukun qalbinya 1, yaitu niat. Kalau satu lagi dihitung tertib. Nah, kalau selain daripada rukun qauli, semuanya rukun fi'li, rukun ruku, sujud, iktidal. Jadi rukun qauli atau rukun yang dibaca itu adalah 5. Yang pertama takbiratul ihram. Rukun qauli artinya apa? Rukun yang harus dibaca dengan mulut dan harus terdengar minimal dengan telinga kita sendiri. Jadi saat kita bertakbiratul ihram, walaupun kita makmum, walaupun sholat sendiri, walaupun sholat sunat, tetap baca Allahu Akbar. Ukuran terbacanya terdengar oleh telinga kita, walaupun tidak terdengar oleh orang di samping kita, tapi terdengar oleh telinga kita sendiri. Setelah itu apa rukun qauli? Tadi surat kelima yang diturunkan, yaitu surat Al-Fatihah. Itu juga rukun qauli. Yang ketiga apa rukun qauli? Tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir juga wajib dibaca. Gak boleh gak baca. Kalau seandainya imamnya sudah salam, kita belum sempat baca, kita harus baca, gak salam dulu. Beda dengan Fatihah. Kalau kita masuk lalu imamnya sudah mau ruku, kita takbiratul ihram, boleh tidak baca Fatihah kalau di rakaat pertama, karena ditanggung oleh imam selama kita dapat ruku bertumakninah bersama imam. Tapi tahiyat akhir, walaupun imamnya sudah salam, kita belum selesai baca tahiyat akhir, baca sampai habis. Baca sampai habis sampai mana? Sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai tahiyat akhir. Itu
Itu rukun qauli yang ketiga. Rukun qauli yang keempat, salawat. Iya, salawat pada tahiyat akhir. Di asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ rukun qauli yang keempat. Artinya kalau tidak baca salawat maka salatnya juga tidak sah. Walaupun sakit gendet kena hidup gendet selawat tetap wajib baca. Dan yang terakhir salam. Salam juga wajib baca. Nah, rukun qauli artinya tidak ada lagi orang yang saat ini baca Fatihah sambil sholat tidak terdengar oleh diri sendiri. Banyak bagi orang yang sholat sendiri, makmum atau perempuan, mohon maaf. Perempuan sering kadang-kadang pas dia sendiri bahkan nggak dengar. Abang men, tapi kita nggak dengar. Kalau tidak terdengar setelinga kita sendiri, maka tidak sah sholat kita. Tanpa mic misalnya, Allah Akbar, itu terdengar saya. Berarti kalau dengan mic terdengar Allah Akbar, artinya terdengar dengan telinga saya sendiri. Kalau tidak terdengar maka tidak sah. Tapi juga jangan terlalu keras sehingga disebut jihad, mengganggu orang di samping. Nah, ayat kenapa jadi Fatihah tadi diturunkan karena menjadi surat kelima. Ada 86 surat yang diturunkan di Mekah di periode pertama, 86 surat yang diturunkan di Mekah. Terakhir surat ke-86 yaitu Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin. Surat Mekah diturunkan disebut surat Makkiyah. 86 surat ini semuanya ada asbabun nuzul, ada cerita dan ada urutannya. Jadi kalau kita hafal urutan 86 itu cerita Rasulullah selama 13 tahun. Setelah umur Rasulullah 40 menerima wahyu, maka 3 tahun setelah itu beliau adalah masa persiapan kenabian. Sudah jadi nabi, tapi beliau belum berdakwah secara terang-terangan. Kenapa? Saat itu banyak cobaan, banyak tentangan dari orang. Makanya kalau kita pun hidup hari ini banyak cobaan, sabar saja. Namanya cobaan pasti wajar. Kalau terasa banyak, namanya juga cobaan. Tapi kalau sedikit namanya cobain, bukan cobaan. Cobain sedikit, permainan itu namanya sedikit. Kalau banyak cobaan wajar. Rasulullah dulu mengumpulkan sahabat itu selama masa periode 13 tahun, artinya 3 tahun setelah pertama pra kenabian ini, lalu 10 tahun sebelum hijrah. Total 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, 13 tahun ini Rasulullah mengumpulkan 40 sahabat yang pertama masuk surga, disebut as-sabiqunal awwalun. Kita cerita kemarin surga ada 2 macam. Ada surga untuk kita para jamaah di Gede Aceh ini, artinya surga untuk orang yang menerima buku catatan dari tangan kanan, Ashabul Yamin namanya. Ada surga yang memang diperoleh oleh umat nabi-nabi sebelumnya dan juga sahabat Rasulullah yang masuk dalam as-sabiqunal awwalun. Total as-sabiqunal awwalun ada 40 orang. Di antaranya ada 1 orang anak muda berumur 17 tahun. Berumur 17 tahun, anak muda. Mungkin bagian engkau 17 tahun juga atau 71? Ya, kita mungkin ada yang sudah 71 tahun. Nah, anak muda ini bernama Arqam bin Abi Arqam. Beliau menjadi salah satu anak muda yang paling fenomenal tercatat dalam sejarah, karena saat Rasulullah tidak berani dakwah, tidak tahu mendirikan dakwah di mana. Ini adalah pesantren pertama tempat Rasulullah mengajar. Namanya Darul Arqam, rumah si Arqam. Arqam bin Abi Arqam ini menyediakan rumahnya untuk Rasulullah mengajar, berdakwah. Makanya bagi kita hari ini yang mau menyediakan rumah sebagai pesantren, sebagai daya, sebagai balai pengajian, basic pertamanya dari sahabat As-Sabiqunal Awwalun urutan ke-17, yaitu sahabatnya Arqam bin Abi Arqam, dan rumah beliau dikenal dengan nama Darul Arqam. Jadi kalau kita lihat, ini yang membuat Rasulullah itu tidak memilih semuanya orang-orang tua, tapi banyak anak-anak muda sahabat Rasulullah yang dipakai. Maka ini yang membuat Rasulullah ingat terus kepada sahabat-sahabatnya.
Mungkin kalau kita ingat kepada mantan kita, kepada pacar kita dulunya, seperti sayuran, kalau kita sering lihat sayuran yang dijual di pasar, ada sayuran yang paling susah dilupakan yaitu bayam. Bayam-bayam dirimu. Nah, posisi ini mungkin bagaimana Rasulullah juga ingat kepada jasa daripada sahabat-sahabat beliau, di mana sahabat beliau itu anak muda umur 17 tahun tapi giat mengikuti pengajian, bahkan memfasilitasi pengajian. Nah, hari ini Rasulullah juga mengajarkan bahwa itu adalah salah satu cara untuk bisa masuk surganya. Karena surga, Rasulullah jelaskan dalam hadis ini, kita diberikan pakaian masing-masing kita 70 lapis. Kalau kemarin ceritanya hanya bidadari pakai baju 70 lapis. Ternyata kita semua yang ada di sini, baik ibu-ibu yang nantinya akan berwajah seperti bidadari, juga bapak-bapak, semuanya juga memakai baju sebanyak 70 lapis. Dan hebatnya baju-baju itu semuanya sab'ina launan, ada 70 warna. Jadi di sini ada dua surah, ada dua penafsiran. Fi kulli tatsluna fi kulli sa'atin sab'ina launan, yang berwarna pada setiap waktu 70 warna. Bisa jadi kalau sa'atin ini diartikan dengan jam, karena sa'ah bisa berarti waktu, bisa berarti jam. Kalau berarti jam, baju kita berubah warna setiap jam. Every hour satu warna. Putih, 1 jam lagi berubah menjadi hijau, menjadi biru, menjadi ungu, menjadi belau. Apa yang mau belau tetap berwarna belau. Bisa berubah warna selama 1 jam. Tapi bisa juga artinya 70 warna ini sekali pakai, satu bajunya satu warna, tapi tidak tabrakan warnanya. Jadi fi kulli sa'atin sab'ina launan, pada setiap waktu 70 warna. Di sini dapat dimaknai dua macam. Bisa jadi satu waktu itu kalau diartikan sa'ah ada 70 warna. 70 warna, apakah 70 warna itu bercorak pada satu kain? Misalnya kain ini langsung ada merah, hijau, biru, segala macam. Atau memang warna kain atau baju kita semuanya beda-beda warnanya. Tapi tafsir yang paling dekat adalah satu kain itu beda warna dan kita pakai 70 macam kain berbeda warna. Mungkin kalau ada Pak Tokmen hadir hari ini lebih tahu warna-warna kain yang ada tersedia dalam katalog ya kain yang ada. Ya silakan Pak Win. Mantap Pak Win. Saya kenal beliau dari aktif kerja dan alhamdulillah luar biasa Pak Win. Gimana Pak? Masalah kain, masalah pakaian. Apa di surga itu ada pabrik tekstil? Apa ada di Saratek ada pabrik tekstil seperti kita di Rancung dulu ya? Ya, luar biasa. Kenapa di surga itu didefinisikan dengan kain? Apakah diceritakan tentang kain ini? Apakah memang di surga itu ada pabrik tekstil atau tidak? Nah, pertanyaan ini sangat unik dan juga menggelitik dan pastinya sangat menarik untuk kita. Tapi ini merupakan sesuatu yang wajib kita kritisi, wajib kita tanyakan. Dan ini imajinasi yang bagus untuk kita yang memang insya Allah kita berdoa Bapak insya Allah ahli surga. Kenapa? Dari sekarang kita sudah merindukan surga. Surga yang kita rindukan, surga yang kita idamkan. Saat Allah menciptakan begitu banyak kain yang beraneka warna, dan sebentar lagi kita cerita ternyata kain ini memang punya spesifikasi yang sangat unik. Ntar lagi kita cerita. Nah, pertanyaan tadi, apakah ada pabrik tekstil? Allah menciptakan sesuatu itu dengan berbagai cara. Ada yang diproses oleh manusia seperti kita hari ini berada di dunia. Artinya saat kita membuat minuman, Allah ciptakan dengan pabrik, ada pabrik aquanya. Kita pakai baju, ada pabrik tekstilnya, ada distributornya, ada penjualnya. Tapi di surga, di sana kita semua tidak lagi disuruh bekerja. Bahkan sholat pun tidak. Sholat pun tidak lagi. Berdoa pun tidak lagi. Baca Quran pun tidak lagi di surga. Rindu kali baca Quran, tidak ada ibadah di sana. Tapi kita hanya jazaa'am bima kanu ya'malun. Hanya panen dan panen saja. Artinya tugas manusia yang masuk ke dalam surga hanyalah sebagai pemakai, konsumen. Tidak ada produsen baju dari manusia. Tidak ada distributor, penjual, sales
baju dari golongan manusia yang tinggal di dalam surga. Tapi apakah ada dari golongan malaikat? Wallahu a'lam. Tapi yang paling mendekati dari pertanyaan Pak tadi adalah Allah menciptakan itu dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu tercipta, maka Allah akan katakan kepada dia kun, maka jadilah. Dan proses ini dijelaskan oleh Rasulullah saat kita meminta sesuatu di dalam surga, maka prosesnya itu akan diproses secepat mungkin. Artinya tidak perlu menunggu, karena di sana prosesnya kita minta sesuatu langsung diberikan oleh Allah tanpa batas waktu. Artinya tumbuh-tumbuhan wa fakihatin katsira, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang kita ambil pun begitu banyak. Kita petik pisang dari pohonnya, karena nanti ashabul yamin dapat pisang. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Pisang itu begitu kita petik dari pohonnya, maka dia akan tumbuh kembali. Artinya tidak perlu proses baik tatap pula loh, dangi di mau pugenan ataupun hana, tidak perlu proses itu, karena semua yang kita inginkan ma tashtahil anfus, ini yang seperti yang pernah direkam oleh Ustaz Faisalu, apa yang diinginkan oleh jiwa manusia. Kita kepengen jambu tanpa biji, ada yang kepengen jambu biji, ada yang kepengen jambu yang bijinya di luar gitu, jambu monyet misalnya. Nah, semua yang diinginkan manusia semua ada, beda keinginan tetap beda. Oh, ilum hanagala buah jambu, saya sukanya buah semangka, buah mangga. Untuk Anda yang suka semangka, Anda dapat semangka. Untuk Anda yang suka jambu, Anda dapat jambu. Jadi satu pohon, kita cerita kemarin, di surga itu menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Jadi pohonnya satu, kita sudah cerita kemarin yang pernah direkam, syajaratut tuba, pohon tuba namanya. Tapi di situ buahnya macam-macam. Artinya bukan ada pohon nangka, bukan ada pohon pisang, pohonnya pohon tuba, buahnya yang banyak. Nah, apakah ada pabrik tadi Pak tekstil? Sepertinya tidak, tapi Allah ciptakan itu dengan kun fayakunnya Allah. Lalu kenapa Allah hari ini menceritakan melalui lisan Rasulnya berbagai cerita tentang baju, tentang pakaian? Karena ini adalah sesuatu fitrah manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu. Dalam tafsir dijelaskan perhiasan itu adalah libas, pakaian. Pakailah pakaianmu yang menjadi perhiasan saat kamu sholat. Inda kulli masjid, pada setiap masjid, artinya pada setiap sholat, walaupun sholatnya tidak di masjid. Jadi maksud pakaian itu artinya pakaian terbaik, seperti pakaian Bapak hari ini. Semua mungkin yang jahitan topmen juga jahitan terbaik juga kita. Jadi pakaian-pakaian kita yang terbagus itu kita pakai. Kenapa? Karena ini adalah fitrah daripada manusia. Jadi yang Allah berikan fitrah kepada kita, Allah akan jelaskan itu berulang kali. Kenapa Allah cerita tentang buah-buahan? Selera orang boleh beda, tapi fitrah manusia suka buah. Kenapa Allah tidak cerita sayur? Dalam Al-Quran di surga diceritakan banyak buah-buahan, wa fakihatin katsira. Kenapa Allah tidak cerita sayur? Ada orang yang suka buah tomat. Tomat itu sayur atau buah? Ada yang bilang tomat itu sayur, ada yang bilang tomat itu buah. Tapi Allah ceritakan buah-buahan karena tidak semua orang suka sayur, tapi boleh dikatakan semua orang suka buah. Nah, gitu juga dengan pakaian. Pakaian adalah fitrah manusia untuk menyukainya. Maka Allah membuat ayat-ayat ini dengan banyak cerita tentang pakaian. Lalu daging yang disukai oleh manusia itu rata-rata adalah daging unggas. Jadi saat Allah
menceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Waqiah, Allah menceritakan tentang burung, walahmi tairim mimma yashtahun, dan daging-daging burung. Lahmi daging, tairin burung. Artinya walaupun urang darah tinggi, walaupun urang kolesterol, daging unggas, artinya daging burung, daging ayam, ayam penyet, ayam geprek, ayam geprek, ayam lepupu ayam. Nah, rata-rata semua bisa makan dan rata-rata bisa dan mau serta tidak pantang. Tapi kalau dibuat daging kambing, gulai, kari, putih wangi indah berseri, hari ini kita akan makan kari gitu. Nah, kalau kata Bang Saleh, tapi makanya kita detik yang banyak juga orang yang beriman dan amal saleh, mungkin termasuk Bang Saleh itu juga. Kari, mungkin ada kari ayam, tapi kalau kari kambing, kalau kita mau mata syail anfus disediakan juga. Apakah ada menu kari kambing? Mungkin ada pertanyaan dari Teguh Rayani nanti karena jualan daging kambing juga. Ya, ada beliau. Nah, kari kambing juga ada bagi yang mau kambing, tapi yang tersedia dalam daftar menu lahmi tairin, daging burung. Daging kambing tersedia apabila dipesan. Kalau tidak dipesan, tidak ada langsung. Begitupun dengan pakaian. Pakaian yang tersedia adalah pakaian yang berupa kain-kain. Ada yang kepengen rompi anti peluru, bisa juga, tapi harus pesan. Pokoknya semua kita mau ada. Kalau istilah kita dulu, palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi posisi ini disediakan oleh Allah semuanya. Tapi pakaian merupakan sesuatu yang biasa disukai oleh manusia. Begitupun Allah mendeskripsikan di surga itu kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan dari Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita kerjaannya tiap hari cuma jalan-jalan. Sehingga wajar manusia ini suka traveling, suka jalan-jalan, karena di surga kerjaan kita cuma jalan-jalan. Tapi nggak ada yang disediakan di surga itu kerjaan ilmu hobi cemangkoi, cematok. Minta di surga nggak ada kerjaan cematok. Kerjaan kita cuma jalan-jalan. Jadi walaupun hobi kita macam-macam, tapi kerjaan kita cuma jalan-jalan, kecuali satu hari yang nggak jalan-jalan, yaitu hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari terbaik dan Allah ciptakan itu untuk melihat Allah. Makanya hari ini Allah ceritakan untuk kita kurang lebih dengan pakaian. Dan insya Allah pertanyaan tadi adalah bagaimana apakah ada pabrik pakaian atau pabrik tekstil di sana? Sepertinya enggak, karena tapi Allah ciptakan itu dengan kun fayakun, itu yang paling dekat surahnya yang diberikan dalam hadis-hadis Rasulullah. Karena kalau ada seandainya orang yang bekerja di sana, sungguh akan bertentangan dengan jaza ambi makan yang malu. Di sana seharusnya dia tinggal panen hasil, bukan lagi kerja. Jadi bukan lagi terima gaji. Saya sukanya top man misalnya masuk surga itu dari dunia agak cemencok, ada di surga cemencok atau enggak diberikan hak seperti itu, tapi diberikan bagaimana beliau menikmati hasil daripada yang sudah dikerjakan di dunia. Bisa ya Pak Win? Nah, jadi bagaimana hari ini setelah kita lihat pakaian yang diciptakan oleh Allah, kita lihat spesifikasinya. Tadi katanya warnanya warna-warni. Yura wajhuhu fi wajhi zaujatihi. Saat kita memakai pakaian tersebut berkilauan sehingga nampak wajah kita pada wajah istri kita. Jadi pantulan cahaya dan glowingnya, termasuk kulit kita juga glowing, nampak wajah kita pada wajah istri kita. Jadi kita bisa bercermin pada wajah pasangan kita. Jadi kalau kita mau lihat analogi, sudah pernah saya ceritakan, kulit kita di surga kurang lebih itu seperti kuku kita. Jadi kurang lebih kulit kita seperti kuku kita. Kalau kita bercermin, ini karena kecil ya, tapi kalau memang kita bercermin nanti di sana karena glowingnya itu nampak wajah kita pada wajah pasangan kita. Dan si istri pun bisa bercermin pada wajah suaminya. Jadi memang kita bisa melihat wajah pasangan kita. Dan yang hebatnya lagi, bukan hanya seperti itu, ada surah yang lebih dalam lagi, mungkin anak-anak susah kita jelaskan.
Saat itu dijelaskan selain nampak wajahnya, wasadriha wasaqiha fi sadrihi wasaqihi, dan nampak dadanya dan betisnya pada dadanya suami dan betisnya suami. Artinya apa? Kemungkinan di sana pakaiannya memang sudah serba minim. Artinya kita juga melihat, karena di sana tidak ada yang namanya perlu aurat. Maka kita cerita kemarin bukan jilbab tapi selendang yang diberikan untuk pakaian perempuan. Jadi dada istri kita itu terlihat pada dada suami, dan dada suami juga terlihat pada dada istri. Begitu juga dengan betisnya. Artinya memang pakaian di sana itu sudah sangat membuat kita menikmati pemandangan yang ada di surga. Dan pakaian itu tidak dibordir dan juga tidak dijahit. Jadi kalau selama ini kita tahunya di dunia ada penjahit, ada penjahat, di sana pakaiannya tidak perlu dijahit. Jadi memang sudah, makanya tadi tidak ada warna tekstil, sudah ready, sudah langsung bisa dipakai. Artinya memang tidak perlu dijahit lagi, maka tidak ada penjahit, bahkan tidak ada penjahat di sana. Walaysa bihim sya'run, dan semua kita tidak punya rambut, tidak punya bulu, illal hajibani, kecuali dua bulu yang ada di pipi, artinya bulu jambang. Jam berapa? Jambang lewat kumis. Jambang itu ada, tapi kumis nggak ada. Menurut hadis ini, ilal hajibani wa sya'rur ra'si, dan rambut kepala. Rambut kepala ada, bagian botak hari ini nggak apa-apa, nanti Anda di sana punya rambut. Wal ainu, dan rambut mata, artinya alis. Jadi alis nggak mesti alis in Wonderland, alis kita ada. Jadi posisi rambut kita yang ada itu bisa ada pada dua jambang, rambut kepala dan juga rambut mata. Jadi posisi kita hari ini bisa kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan kita pada rupa terbaik, rupa tertampan dan rupa terganteng. Kumis tentu, kumis di sini belum ada bahasanya, mungkin ada di hadis lainnya. Tapi di hadis yang hari ini diriwayatkan, ini juga dari Abi Hurairah, itu ceritanya tidak ada kumis. Kenapa tidak ada kumis? Mungkin karena dipotong hari Kamis.